2 namanya. Nah, jadi Hima PAI ini merupakan organisasi mahasiswa tingkat prodi ya, tingkat prodi yang mewadahi aspirasi dan kreativitas mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam dalam hal informasi, komunikasi, keagamaan, pendidikan, dan juga minat. Jadi visi dan misi utama dari komunitas ini, visi misinya yaitu yang pastinya dari visinya mewujudkan mahasiswa yang lulus, cerdas dan berkarakter moderat. Nah, kalau misinya lebih ke arah pengembangan diri dari mahasiswa PAI itu sendiri gitu ya, dan pembinaan keislaman yang terbuka dan toleran serta berperan aktif di masyarakat. Jadi di himpunan mahasiswa ini nggak cuma belajar teori agama aja, tapi juga gimana menerapkannya dalam kehidupan nyata dan dengan cara yang bijak tentunya. nah untuk yang bisa bergabung dalam komunitas ini, apakah komunitas itu terbuka untuk semua mahasiswa atau hanya prodi itu saja? Jadi kan ini kita himpunan mahasiswa pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi kalau misalkan secara keanggotaan itu Hima PAI memang hanya khusus menerima gitu ya untuk mahasiswa PAI aja gitu. Nah, dimulainya dari kapan sih bisa bergabung ke Hima PAI ini gitu kan? Jadi Hima PAI ini menerima dari mahasiswa aktif pendidikan agama Islam dari semester 3. Jadi kalau misalkan dia belum semester 3 itu belum bisa gitu ya. Misalkan mau daftar itu belum bisa. Jadi tunggu semester 3 dulu, nanti ada info pendaftaran atau open recruitment itu nanti baru dia boleh sekolah dari semester 3 atau semester 5. Pokoknya di bawah semester 3 itu belum bisa gitu. Nah, kalau misalkan dari latar belakang lainnya sih nggak ada ya. Jadi ya buat siapa aja, yang penting dia punya semangat belajar yang tinggi gitu ya, terus punya tekad yang kuat juga, boleh gitu ya, sangat-sangat diperbolehkan untuk bergabung gitu. Nggak memandang dia mungkin dari latar belakangnya daerahnya mana gitu ya, atau latar belakang yang lainnya, itu kita nggak sama sekali ya. Jadi terbuka untuk siapapun, yang penting dia mahasiswa aktif pendidikan agama Islam. Untuk komunitas ini, bagaimana sih menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat dalam kegiatan sehari-harinya? Nah, kalau misalkan menanamkan nilai Islam itu, kami selaku anggota dari Hima PAI ini tentunya selalu berusaha menanamkan nilai-nilai Islam yang toleran dan seimbang, tentunya lewat kegiatan-kegiatan kami yang kami selenggarakan gitu. Misalkan lewat kajian keislaman dari divisi kami ya, salah satu divisi ada divisi keagamaan gitu. Sering mengadakan kajian keislaman, atau juga dari divisi keperempuanan itu juga sering mengadakan kajian tentang keilmuan lah gitu ya, intinya tentang keilmuan yang memang serasa masih mahasiswa PAI ini masih sangat membutuhkan gitu ya. Jadi kita melihat dari kebutuhan mahasiswa terlebih dahulu nih, misalkan kebutuhannya apa aja sih. Nah, kita mewadahi atau memanfaatkan gitu. Nah, salah satunya itu dari kajian keislaman atau kajian keagamaan itu pastinya kan nantinya pastinya ada kayak kegiatan diskusi terbukanya gitu. Nah di kegiatan diskusi terbuka ini di dalamnya pasti ada kayak menghargai perbedaan pendapat, dan juga dari cara-cara sederhana, misalkan kayak menjaga adab sesama teman gitu ya, sesama anggota gitu, dan juga kayak menghargai teman dan nggak mudah menghakimi gitu. Jadi kayak bisa menghargai pendapat dari teman sebaya, dari sesama anggota gitu. Jadi nggak mudah untuk menghakimi. Nah, jadi itu kan salah satu nilai-nilai Islam yang mempunyai nilai yang toleran gitu ya, dan seimbang lewat tadi itu dari kegiatan kami itu
yang nantinya bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, apa langkah yang dilakukan komunitas jika ada indikasi sikap toleran atau radikal di lingkungan kampus? Nah, biasanya kalau misalkan ada hal-hal yang seperti itu atau anggota kayak pengurus di lingkungan itu kayak sudah tercium bau-bau kayak adanya sikap tadi ya kayak intoleran atau sikap radikal di lingkungan kampus, pastinya biasanya kami mengambil pendekatan yang lebih persuasif. Nah, kami juga mencoba untuk ngobrol baik-baik dan kasih pemahaman lewat kajian atau diskusi terbuka. Nah, dari situ juga kayak agar sesama biar sama-sama bisa melihat kalau misalkan Islam dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Jadi sama-sama saling terbuka gitu ya. Nah, kalau misalkan dirasa perlu juga, kami juga bisa berkoordinasi dengan dosen pembina atau fakultas gitu yang lebih paham mungkin ya, biar nggak ada salah paham atau perbedaan pendapat yang nantinya bisa kayak malah menimbulkan perpecahan gitu ya. Jadi penanganan itu tetap mendidik dan bukan menghakimi. Oke, selanjutnya adakah kegiatan yang memberikan nilai keislaman dengan kekuatan wawasan kebangsaan? Nah, jadi kemarin itu kita kan dari divisi pendidikan udah melaksanakan kegiatan PAI Melati namanya. Nah, itu tuh di kegiatan itu kami kegiatannya langsung turun ke masyarakat gitu ya, dan juga langsung turun ke sekolah-sekolah gitu, dan kita mengajar langsung. Nah, dalam kegiatan itu tentunya pastinya ya ada nilai-nilai penguatan kebangsaan juga kayak seperti di masyarakatnya gitu ya, kayak ada kegiatan-kegiatan pengajian, kita ikut ngumpul lah bareng sama kayak sama warga setempat untuk ikut pengajian mungkin di daerah kemarin. Nah, terus juga kita ada melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat yang kemarin kita tempati gitu ya di PAI Mengabdi kemarin. Nah, terus juga di sekolah-sekolah juga kita turun langsung ikut mengajar pendidikan agama Islam kan, karena kita PAI ya, jadi cuma ikut membantu, ikut turun langsung mengajar PAI ke kelas-kelas gitu ya, ke SD sih kemarin tuh SD ya. Nah, terus juga biasanya nanti dari divisi pendidikan juga ada kegiatan, biasanya kalau misalkan Disnatalis itu ada kegiatan seminar juga. Nah, kayak tahun kemarin juga ada seminar tentang kompetensi guru. Nah, itu kan salah satu kegiatan yang mengaitkan nilai keislaman dengan penguatan wawasan kebangsaan. Apalagi kita kan basicnya itu pendidikan, jadi pasti penting lah, pasti dipakai untuk nantinya kebutuhan kita untuk mengajar atau kita turun langsung ke sekolah. Baik, untuk selanjutnya, jadi apa tantangan terbesar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam moderat di kalangan mahasiswa ini? Tantangannya mungkin ada di perbedaan cara pandang antar mahasiswa kan, dan juga kita itu saling antar mahasiswa itu kan berbeda kepala, dan pastinya ada lah kayak perbedaan pendapat itu pasti gitu ya. Kadang ada yang masih melihat Islam dari sisi yang sempit gitu. Nah, juga jadinya tuh mudah atau gampang terpengaruh sama konten-konten di media sosial yang kurang tepat gitu. Jadi dia belum bisa memahami gitu ya, memahami secara menyeluruh gitu ya. Jadi hanya bisa menilai dari sisi yang sempit aja gitu. Nah, tantangan kami itu bagaimana sih cara menyampaikan Islam yang moderat dengan cara yang menarik dan mudah diterima oleh anak-anak muda pastinya. Karena kalau misalkan kita menyampaikan dengan cara yang terlalu kaku, biasanya malah
pesannya itu gak nyampe atau kurang gitu, kurang dipahami gitu. Jadi kita sebisa mungkin mencari cara agar cara penyampaian kita itu diterima baik oleh anak-anak muda. Oh, baik. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk mewawancarai kakak.